Karena itu kajian dalam masalah fikih muamalah biasanya yang ditekankan adalah sebisa mungkin jangan sampai kita menjadi orang yang mendolimi hak orang lain. Kajian dalam masalah fikih muamalah adalah kajian yang isinya penekanan jangan sampai ada kezaliman yang kita lakukan kepada orang lain. Karena itu isinya sifatnya mengatur hubungan antara kita dengan sesama. Berbeda dengan kajian ilmu akidah. Kalau kajian ilmu akidah, penekanannya adalah jangan sampai muncul pemahaman sesat dalam diri kita. Baik terkait masa depan maupun masa silam. Terutama terkait sesuatu yang gaib. Ketika orang punya keyakinan tertentu, masalah yang gaib, sementara dia tidak memiliki dasar, pada hakikatnya dia telah berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil. Ini penekanan dalam masalah akidah. Tapi kalau penekanan dalam masalah muamalah, karena sifatnya hubungan kita dengan sesama, yang ditekankan adalah jangan sampai kita melakukan kezaliman terhadap hak orang lain. Makanya ayat pokok, ayat tunggal yang sering disebutkan oleh para ulama dalam kajian fikih muamalah adalah ayat yang menjelaskan tentang hubungan jual beli yang saling ridha. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian makan harta sesama kalian secara batil kecuali melalui hasil perdagangan yang saling ridha di antara kalian. Sehingga yang Allah tekankan, jangan sampai ada harta yang kita bawa adalah harta yang menjadi hak orang lain, yang tidak halal untuk kita nikmati, tidak halal untuk kita miliki, karena semua itu adalah tindakan kezaliman. Dan yang namanya kezaliman, az-zulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Yang namanya kezaliman akan menjadi kegelapan besok di hari kiamat. Karena itulah hadirin dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang membahas masalah kajian yang di situ rentan tentang kezaliman, yang perlu kita tanamkan dalam hati kita agar kita lebih mudah untuk mengikuti aturan syariat adalah tanamkan dalam hati kita bahwa semua bentuk kezaliman akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tahsabannallaha ghafilan amma yaf'aludz zalimun. Jangan sampai kalian mengira bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan lupa dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Innama yu'akhiruhum liyaumin taskhasu fihi al-absar. Allah Subhanahu wa taala akhirkan hukumannya untuk waktu di mana ketika mata-mata itu terbelalak karena melihat, semua mata terbelalak karena melihat siksa. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang sudah berusaha sebisa mungkin untuk menjadi manusia yang tidak menzalimi orang lain, dia akan lebih mudah untuk diajak bermuamalah sesuai syariat. Tapi kalau dia masih punya karakter gampang menzalimi orang lain, apapun bentuknya, masih sangat sulit untuk kemudian diajak memahami ekonomi syariat. Inti dari ekonomi syariat adalah bagaimana menjadi manusia yang mati tidak membawa kezaliman apapun. Itu yang kita tanamkan. Karena hakikatnya di situ kajian tentang hubungan kita dengan sesama umat manusia. Jadikan prinsip ini sebagai pondasi yang mendasar ketika kita belajar fikih muamalah. Saya ingin ketika saya mati tidak ada satupun bentuk kezaliman yang saya bawa sampai mati. Semuanya telah saya selesaikan, telah saya tunaikan ketika saya hidup.